فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil hadis yang ke-8, masih pada babul hathi ala tablighil ilmi, di mana pada bab ini hadis yang pertama apa Hamzah? Dalam hadis balighu anni walau ayah, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Sahih Bukhari. Di sini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ilmu walaupun satu ayat yang didapat. Kemudian hadis kedua, hendaknya Pak siapa ini Arif. Pada bab ini hadis kedua ada siapa? Dalam hadis Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari. Bunyinya tidak perlu lihat ya, sudah. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Menunjukkan keutamaan menyampaikan ilmu, keutamaan menunjukkan kebaikan kepada manusia. Baik. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-9 yang merupakan hadis ketiga pada bab dorongan untuk menyampaikan ilmu. Qala wafaqahullah an Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis ini akhwani fillah kaitannya dengan bab untuk menunjukkan bahwasanya dalam menyampaikan ilmu ini merupakan bentuk nasihat yang dia upayakan, mencakup keseluruhan, baik itu nasihat lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, sehingga seorang muslim ketika dia menyampaikan ilmu, dia telah mewujudkan apa yang menjadi inti dari agama, yaitu ad-dinun nasihat. Nah, nasihat lillah jelas, yaitu dengan dia mengajarkan kepada manusia ma'rifatullah, agar manusia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui hak-haknya, kemudian menunaikannya. Adapun nasihat untuk kitabnya, maka ini juga jelas bagi mereka-mereka yang menyampaikan ilmu. Karena apa? Karena ilmu din ya upaya untuk menjelaskan kepada manusia tentang Al-Quran, petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran. Demikian pula nasihat untuk Rasulullah SAW, maka jelas mereka-mereka yang menyampaikan ilmu menyeru manusia untuk kembali kepada sunnah, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW.
Sedangkan nasihat untuk a'immatul muslimin, yaitu para hukama, para penguasa, nah, dengan menyampaikan ilmu kepada mereka, ya menyampaikan kebenaran, karena kebenaran secara keseluruhan adalah ilmu. Demikian pula kepada ammatihim, yaitu keumuman manusia selain para penguasa. Baik. Ini kesesuaian hadis dengan bab. Adapun makna hadis yang diriwayatkan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia yang juga dari namanya yang masyhur, akhwan, dikenal dengan ibadah dan qiraahnya, termasuk di antara qurra'us sahabah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Berarti berapa lama bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hendak ya Muhammad? 2 tahun, paling lama 3 tahun ya. 2 sampai 3 tahun. Nah, tapi dalam waktu yang singkat tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan sehingga beliau masuk dalam deretan masyahirus sahabah wa afadiluhum, dalam deretan para sahabat yang masyhur dan yang utama. Taib ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk qurra tadi yang diriwayatkan akhwan seperti Utsman bin Affan mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 1 rakaat. Maka yukhtimul Qur'an fi rak'ah. Nah, beliau pernah mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 1 rakaat. Ini menunjukkan keberkahan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Nah, bagaimana tidak ikhwan, 1 rakaat mengkhatamkan Al-Qur'an. Ini kalau bukan barakah, kalau kita hanya mengandalkan logika dalam membaca, ikhwan, tidak masuk. Nah, baik, sesuatu yang berat. Akan tapi demikianlah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka betul-betul bisa mengambil kenikmatan dalam membaca Al-Qur'an. Dan di antara nasihat ulama kita, seseorang semakin banyak dia memiliki bagian dari membaca Al-Qur'an, maka akan semakin banyak Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, terutama pada waktunya. Maka para a'immah, para ulama, mereka menasihatkan untuk tetap penuntut ilmu itu memiliki bagian hizbnya, yaitu memiliki apa? Memiliki jadwal khusus untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Entah itu 1 juz, 2 juz, 3 juz. Semakin banyak akan semakin banyak keberkahan yang dia dapat. Jangan hanya di bulan Ramadan. Demikian pula jangan hanya ketika di pondok. Jangan hanya ketika belum hafal Al-Quran. Ketika menghafal setelah itu dia tinggal. Jangan. Tapi seumur hidup betul-betul seorang muslim berupaya memperkuat, menambah kedekatan hubungannya dengan Al-Quran. Nah, dan yakin ikhwan akan dirasakan keberkahan yang banyak padanya. Nah, ambil bagian untuk baca di malam hari, ambil bagian untuk baca di siang hari. Nah, kemudian dia konsisten, bikin jadwal walaupun sedikit, tapi ketika berkesinambungan akan terasa keberkahannya. Baik. Adapun wafatnya Tamim Ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun ke-40 Hijriah.
Baik, sekarang berkaitan dengan hadis ini, hadis ad-dinun nasihat termasuk hadis yang sangat penting, yang bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini ahadu arba'id din, salah satu dari hadis-hadis yang mencakup faedah sangat luas, sampai dikatakan ini salah satu dari hadis 4 yang mencakup, berarti seperempat dari dari hadis-hadis di dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah. Ad-din yang dimaksud di sini yaitu agama secara keseluruhan yang mencakup 3 maratibnya, baik itu Islam, iman maupun ihsan. Karena telah kita lihat ya kawan, bahwasanya ad-din memiliki beberapa makna. Ketika menafsirkan surat Al-Fatihah, di antara makna-makna ad-din Muhammad? Ad-din bermakna agama Islam secara keseluruhannya. Yang kedua, Abdurrahman Munah, bermakna amal. Taib ad-din bermakna amalah, bermakna amal. Kemudian yang ketiga Abdurrahman Kisaran? Maliki yaumiddin. Ad-din di sini bermakna zikri, pembalasan, perhitungan. Taib. Karena mana Maliki yaumiddin yaitu zat yang menguasai hari pembalasan. Adapun ad-din dalam hadis ini yang dimaksud adalah agama secara keseluruhannya, mencakup 3 maratib din. 3 maratib agama, yaitu Islam, iman dan ihsan. Sedangkan an-nasihah maknanya yaitu kalimatun yu'abbaru biha an iradatil khairi lil mansuhilah. Berarti nasihat adalah suatu kata untuk diungkapkan dengannya tentang keinginan kebaikan untuk yang diarahkan nasihat kepadanya. Iradatul khair lil mansuhilah, ya, keinginan tercapainya kebaikan bagi sesuatu yang nasihat itu diarahkan kepadanya. Makanya nasihat ini jangan sampai dipahami dengan pemahaman yang sempit, yaitu sekedar menasehati, memberikan wejangan, memberikan bimbingan. Ini memang makna nasihat dalam bahasa kita, nasihat yang memberikan nasihat, memberikan mau'izah. Akan tapi secara syar'i, dalam lughah Arabiyah, dalam lughah syar'i, maka an-nasihat lebih umum dari itu semua. Kenapa? Hakikatnya adalah iradatul khair lil mansuhilah. Keinginan kebaikan untuk hal yang nasihat itu diarahkan kepadanya. Maka ketika nasihat itu dikatakan nasihat lillah, maka para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat, yaitu semuanya harus dibangun di atas keinginan baik, dibangun di atas niatan baik. Maka para sahabat mengatakan, liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. An-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah. Berarti nasihat diarahkan kepada Allah. Kita menginginkan tercapainya kebaikan terkait terkait Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan mewujudkan hak-haknya. Jadi perwujudan kita nasihat lillah, nasihat untuk Allah, yaitu dengan dengan menunaikan hak-hak Allah. Apa hak Allah Subhanahu wa taala? Indang ya Abdullah, apa hak Allah?
Naam, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Untuk kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya. Maka nasihat kepada Allah ini intinya, yaitu kita memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian juga di antara bentuk nasihat kepada Allah yaitu dengan menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas ilmu dan harapan pahala. Sebagaimana pula dengan meninggalkan larangan-larangannya di atas ilmu dan karena dorongan takut atas hukumannya. Jadi nasihat untuk Allah itulah ketakwaan. Nah, at-taqwa. Adapun nasihat li kitab, nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala berarti apa? Kita menginginkan kebaikan terkait Al-Qur'an. Berarti dengan apa? Dengan membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya, mengambil petunjuk-petunjuknya, beramal dengan kandungannya. Itu nasihat li kitabih. Adapun nasihat li rasulih, nasihat untuk Rasul Allah Subhanahu wa taala, jadi kita menginginkan kebaikan terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diungkapkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kalimat yang masyhur yaitu apa? Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Mentaati Allah, mentaati Rasulullah pada semua yang dia perintahkan. Nah, dan membenarkan semua berita-berita beliau serta menjauhi apa yang beliau larang dan peringatkan. Kemudian yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang beliau bimbingkan. Ini 4 bentuk yang tercakup semua hal yang berkaitan dengan Rasulullah. Ini hak utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa saja yang ingin mewujudkan nasihat li Rasulillah ya dengan mewujudkan 4 hal tadi. Adapun wali a'immatil muslimin berarti menginginkan kebaikan untuk para ulatul umur, untuk para penguasa, yaitu dengan mentaati mereka pada perkara yang ma'ruf dan memberikan nasihat kepada mereka juga dengan cara yang ma'ruf. Karena mentaati para ulatul umur itu termasuk bagian dari agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulul amri di antara kalian. Wa ammatihim, dan nasihat untuk keseluruhan kaum muslimin. Dengan apa? Dengan menunaikan hak-hak muslim yang satu dengan muslim yang lain. Nah, dengan memberikan pengajaran ilmu, ini masuk dalam kategori nasihat yang paling utama, mengajarkan manusia ilmu din, mengajarkan manusia ilmu agama. Nah, maka siapa saja akhwan yang mewujudkan hal ini, maka dia telah mewujudkan agama secara keseluruhannya. Makanya hadis ini termasuk di antara jawami'ul kalim, termasuk di antara kalimat-kalimat yang ringkas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya, tapi memiliki makna yang sangat luas. Nah, nasallallahu at-taufiq was sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.